Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Ardiansyah dengan NIM 858978351. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana penilaian pembelajaran yang saya buat di tugas 3A, pembelajaran mikro. Pada tahap pertama yaitu identitas murid belajar. Pada bagian ini dicantumkan informasi dasar mengenai pembelajaran meliputi nama penyusun, satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, bab, materi, alokasi waktu, dan tahun pelajaran. Bagian ini berfungsi sebagai identitas administrasi yang memudahkan guru, kepala sekolah, maupun pihak lain dalam mengetahui konteks pembelajaran yang akan dilaksanakan. Materi yang dipilih adalah ciri-ciri makhluk hidup untuk siswa kelas 3 SD dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Nah, yang kedua, capaian pembelajaran atau CP. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada akhir fase pembelajaran. Dalam RPP ini, peserta didik diharapkan mampu mengenal berbagai makhluk hidup di lingkungan sekitar serta memahami ciri-ciri, kebutuhan, dan hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menjelaskan kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar. Pada RPP ini, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup, menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup, mengelompokkan benda hidup dan benda tidak hidup, serta menunjukkan sikap peduli terhadap makhluk hidup di sekitarnya. Dan yang keempat yaitu ada profil pelajar Pancasila, yang bagian ini menunjukkan karakter yang ingin dibentuk melalui pembelajaran. Yang keempat yaitu materi pembelajaran. Materi utama yang dipelajari adalah ciri-ciri makhluk hidup. Dijelaskan bahwa makhluk hidup memiliki beberapa ciri, yaitu bernapas, bergerak, membutuhkan makanan dan minuman, tumbuh dan berkembang biak, serta peka terhadap rangsangan. Selain itu, siswa juga mempelajari contoh makhluk hidup dan benda tak hidup. Yang keenam yaitu sarana dan prasarana. Sarana yang akan digunakan yaitu buku IPAS kelas 3, LKPD, dan gambar atau kartu bergambar tentang makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, prasarana yaitu ruang kelas, papan tulis, dan juga akses internet. Yang ketujuh yaitu model dan metode pembelajaran. Model yang akan digunakan yaitu PBL atau Problem Based Learning sebagai model pembelajaran utama. Metode yang akan digunakan yaitu diskusi, tanya jawab, observasi, dan juga presentasi. Metode tersebut sesuai dengan karakteristik siswa SD yang belajar melalui pengalaman langsung. Dan yang kedelapan yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan yaitu guru akan memberikan salam dan juga berdoa. Guru mengecek kehadiran siswa dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kegiatan inti yaitu diawali dengan eksplorasi, mengamati gambar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, diskusi. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil untuk mendiskusikan gambar yang telah diamati. Ketiga, elaborasi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Yang keempat, konfirmasi. Guru memberikan penjelasan tambahan dan menjawab pertanyaan. Dan yang kelima, analisis dan juga evaluasi. Guru dan peserta didik menyimpulkan materi bersama-sama. Yang ketiga, kegiatan penutup. Kegiatan penutup yaitu siswa bersama guru menyimpulkan materi. Guru memberikan tugas rumah dan juga menutup pelajaran dengan berdoa dan salam. Yang selanjutnya yaitu penilaian. Penilaian ini digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran siswa, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, disertai juga rubrik penilaian keterampilan. Rubrik ini digunakan sebagai pedoman penilaian agar lebih objektif. Aspek yang dinilai meliputi kejelasan penyampaian, kerjasama, dan tanggung jawab siswa.
dan juga diberikan skor berdasarkan frekuensi munculnya perilaku yang diamati. Selanjutnya yaitu LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. LKPD berfungsi sebagai panduan aktivitas siswa selama pembelajaran, yaitu ada tugas kelompok dengan tugas mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup, membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup, dan menjelaskan alasan pengelompokan. Yang kedua, tugas individu, menyebutkan contoh makhluk hidup di rumah, menjelaskan ciri-ciri yang dimiliki makhluk hidup tersebut. Manfaatnya, melatih kerjasama, komunikasi, dan kemampuan berpikir kritis. Dan yang selanjutnya, remedial dan juga pengayaan. Bagian ini menunjukkan tindak lanjut pembelajaran. Remedial ini diberikan kepada siswa yang belum mencapai tujuan pembelajaran melalui bimbingan tambahan dan latihan soal sederhana. Dan untuk pengayaan diberikan kepada siswa yang sudah memahami materi dengan tugas yang lebih menantang. Misalkan mencari contoh makhluk hidup lain di lingkungan sekitar. Dan yang selanjutnya yaitu sumber belajar. Sumber belajar yang digunakan meliputi gambar makhluk hidup dan lingkungan sekitar siswa, dengan fungsi membantu siswa memperoleh pengalaman belajar yang nyata dan kontekstual. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan materi. Makhluk hidup adalah semua organisme yang memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari benda mati. Ciri-ciri makhluk hidup meliputi bernapas, memerlukan makanan, air sebagai sumber energi, bergerak, tumbuh, dan berkembang biak untuk mempertahankan kelangsungan jenisnya, peka terhadap rangsangan, mengeluarkan zat sisa, serta mampu beradaptasi dengan lingkungan tempat hidupnya. Melalui berbagai ciri tersebut, makhluk hidup dapat menjalankan proses kehidupan dan mempertahankan keberadaannya. Setiap makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan.